Selamat malam semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab 1 tentang komputer dan sistem. Perkenalkan, nama saya Cipin Aris Suramangke dengan NIM 2201010101121. Di slide pertama, desain dan sistem operasi. Berbagai bentuk atau ukuran suatu perangkat komputer dan tujuan pengguna dari sebuah perangkat. Yang kedua, input yang diberikan kepada suatu perangkat komputer akan memberikan output ke layar atau sebuah printer. Pada dasarnya, sebuah sistem komputer terdiri dari keyboard dan kontrol komputer. Masuk ke komponen perangkat keras komputer. Yang pertama, layar untuk melihat input yang memberikan dan hasil pengelola atau jawaban. Yang kedua, keyboard untuk memasukkan atau mengetik perintah. Yang ketiga, CPU untuk otak dari sebuah komputer yang akan mengelola data atau perintah. Komputer dapat dibedakan dengan jumlah kapasitas penyimpanan atau memori. Yang pertama, jumlah core akan menentukan kecepatan suatu sistem komputer, memori atau penyimpanan pada GPU. Yang kedua, ukuran sel terkecil yang dapat disematkan pada sebuah perangkat komputer adalah 8 bit atau byte yang dapat menampung 256 pola. Ketiga, dual core adalah suatu desain yang menggabungkan sistem memproses data yang lebih cepat. Yang ketiga, gambaran dan video yang sangat banyak mengambil space atau ruangan menyimpan pada suatu komputer. Yang keempat, modul kernel yang berfungsi mengelola memori dengan mencari mengalokasikan ruang dan program yang membutuhkannya. Sistem operasi atau OS atau software. Semua komputer yang selalu ada suatu sistem operasi yang memungkinkan antarmuka pengguna untuk menjalankan program dengan memasukkan perintah dan memanipulasi file contoh Windows, Mac, atau iOS. Komponen komunikasi yang pertama, pada umumnya sebuah komputer berkomunikasi dengan perangkat modem atau kartu antarmuka. Jaringan dalam komputer melalui perangkat keras I/O khusus. Yang kedua, komunikasi juga memerlukan perangkat lunak tambahan dalam sistem operasi. Masing-masing komputer terkoneksi dengan perangkat yang lain. Sistem sebuah komputer. Apa yang tertanam dalam CPU sebuah komputer akan menentukan performa seperti pada komputer mainframe IBM Enterprise yang dapat memberikan layanan web yang kompleks kepada 1000 pengguna. Mainframe IBM memiliki lusinan CPU yang bekerja sama dengan minimal 32 GB hingga 3 TB penyimpanan utama yang dapat melacak ratusan atau ribuan pengguna simulator dan berbagi waktu antara mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Konsep virtualisasi. Di Wikipedia mendefinisikan virtualisasi sebagai istilah luas yang mengacu kepada interaksi sumber daya komputer. Intinya virtual logis menggunakan merujuk pada sesuatu yang tampak seolah-olah itu sesuatu yang berbeda. Yang kedua, istilah virtual yang biasa dijumpai seperti komputer virtual atau jaringan virtual machine, memori virtual, dan lain-lain. Protokol dan standar. Kesepakatan yang berpihak yang berpenting seperti dosen yang memastikan bahwa berbagai komponen sistem akan bekerja optimal meskipun dengan memasuk berbagai sistem komponen dalam suatu komputer, misalnya kartu grafis yang dicolok dengan benar pada konektor motherboard, konektor antar konektor CPU dan konektor tampilan. Yang kedua, menggerakkan dan melalui internet yang seringkali disebut TCP atau IP yang menyimpan perangkat berkaitan dengan komputer menggunakan protokol yang disebut saja. Misal dari konsep ini adalah
perangkat keras yang membentuk suatu sistem komputer, jaringan yang menghubungkan komputer, yang ketiga perangkat sistem komputer. Oke, mungkin sekian dari hasil penelitian saya. Mohon maaf kalau bila ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarya Rahmatullah. Saya mahasiswa dari Universitas Berasia dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi chapter 2, pengantar konsep sistem dan arsitektur sistem, yang dimana presentasi ini untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Berikut presentasinya. Yang pertama, perkenalan. Sistem adalah kumpulan komponen yang dihubungkan bersama dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dikenali sebagai satu kesatuan. Contoh dari sistem itu terdapat di keseharian kita ya. Yang pertama itu kelistrikan. Yang pertama itu listrik, pipa air, dan AC. Saya bisa ambil contohnya itu adalah lampu ya. Lampu yang sehari-hari kita pakai untuk menerangi rumah atau ruangan tertentu, itu dia bisa menjadi sumber cahaya itu adanya kesinambungan sistem dari listrik. Seperti itu. Jadi sistem itu kumpulan komponen yang dia tuh berhubungan bersama dan diatur sedemikian rupa sehingga jadi satu kesatuan. Seperti itu. Lalu sistem dalam teknologi informasi. Seperti sistem komputer yang sekarang kita pakai ini. Jadi komputer yang sekarang kita pakai ini itu dia punya yang namanya sistem komputer, sistem operasi, sistem file, sistem jaringan, dan lain-lain. Sehingga komputer ini dapat menjadi suatu akses bagi kita untuk bisa terhubung dengan orang lain karena adanya sistem jaringan. Lalu kita bisa mengolah file bisa menghapus, mengedit, dan merubah nama itu karena ada yang namanya sistem file. Lalu kita bisa melakukan pencarian aplikasi atau membuka aplikasi gitu. Itu karena ada yang namanya sistem operasi. Lalu sistem dari komputer itu misal keyboard. Keyboard ini bisa melakukan mengetik huruf atau kalimat di layar atau di monitor. Itu karena di dalamnya ada sistem komputer. Seperti itu. Lalu konsep umum sistem. Sistem terdiri dari komponen yang saling terikat yang membentuk satu kesatuan. Contohnya yang terusan saya sebutkan, dan bisa juga ini, sistem pipa air. Terdiri dari berbagai komponen yang terhubung dengan pipa untuk mengalirkan air. Nah, seperti itu. Lalu, sistem dari teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, ya, yaitu sistem komputer tadi, terus perangkat input-output, yaitu sistem operasi, perangkat lunak. Kalau lunak bisa jadi sistem file sih. Namun, dia terhubung juga dengan sistem operasi. Dan juga jaringan. Lalu, perkenalan arsitektur sistem informasi teknologi. Tujuan sistem IT membantu organisasi memenuhi kebutuhan strategis perusahaan. Lalu, sistem IT itu seringkali kompleks. Seterusnya, arsitektur sistem yang kompleks diperlukan untuk menciptakan sistem IT yang efektif. Nah, berikut contoh dari arsitektur sistem. Saya mengambil contohnya itu perusahaan pariwisata. Sebuah perusahaan pariwisata menjalankan sebagian besar bisnisnya secara online. Kita mengambil contohnya adalah aplikasi pariwisata online ya, di mana agen atau customer akan menggunakan perjalanan untuk berlokasi di seluruh dunia. Organisasi ini mengelola server web yang memiliki akses langsung ke database besar, informasi klien dan informasi perjalanan, serta akses terus-menerus dan instan ke sistem reservasi maskapai penerbangan dan hotel yang menentukan harga tiket pesawat ini, ketersediaan kursi, dan kesediaan kamar hotel. Jadi, sistem dari perusahaan pariwisata ini dia menciptakan suatu aplikasi sistem online yang dimana
nanti seorang agent atau customer dia akan melakukan pemesanan terkait pemesan hotel maupun perjalanan ke negara manapun. Nah, sistemnya itu jadi akan ada server yang besar atau server website yang besar yang dimana dia akan menjadi database untuk menampung informasi terkait harga tiket, ketersediaan maskapai pesawat, dan juga ketersediaan kamar hotel. Seperti itu. Lalu arsitektur sistem yang diterapkan di sistem IT. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, client server. Penjelasan singkat dan gambaran mengenai client dan server. Komputasi berbasis web. Penjelasan singkat dan gambaran mengenai penggunaan server web atau cloud komputasi. Komputasi peer-to-peer. Penjelasan singkat dan gambaran mengenai model komunikasi antar pengguna tanpa server. Lalu, peranan dari arsitektur sistem. Setiap arsitektur sistem memiliki peran yang berbeda dalam sistem IT secara keseluruhan. Contoh, aplikasi client server, arsitektur berbasis website, arsitektur peer-to-peer. Organisasi perlu mempertimbangkan kebutuhan arsitektur sistem secara optimal. Contoh penerapan arsitektur sistem. Di sini kita mengambil contoh arsitektur sistem dari perusahaan pencarian search engine yaitu Google. Nah, misi utama Google adalah menyediakan kemampuan pencarian materi yang kuat dan cepat di internet untuk miliaran pengguna di seluruh dunia. Penghasilan untuk organisasi ini disediakan dari iklan yang ditargetkan untuk setiap pengguna berdasarkan sifat spesifik pencarian pengguna. Jadi di sini ada algoritmanya ya, terkait misal seorang pengguna itu biasanya suka mengakses iklan sampo gitu. Jadi si Google akan melakukan pencarian yang pertama itu adalah tentang produk sampo gitu. Nah, desain arsitektur sistem teknologi informasi Google jelas sangat penting bagi kemampuan Google untuk mencapai misinya dan untuk memenuhi tujuan kebutuhan pengguna. Nah, jadi di sini ada persyaratan arsitektur sistem yang terdapat dalam sistem teknologi informasi Google. Yang pertama, harus mampu menanggapi jutaan permintaan secara bersamaan dari seluruh dunia dengan hasil pencarian yang relevan dan juga responnya cepat. Sistem harus dapat menjelajahi internet secara sistematis dan menyeluruh untuk mengambil data dan untuk mengatur data sedemikian rupa agar tersedia untuk terhadap permintaan pengguna. Sistem harus mengolah iklan, mengidentifikasi iklan yang sesuai dalam menanggapi permintaan pencarian pengguna, dan membuat iklan tersedia untuk website. Baik, sekian presentasi saya pada waktu kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini, saya mendapat tugas untuk memberikan penjelasan tentang bab 3. Ini nama saya Nisa Opala, nomor induk mahasiswa 2201010108. Baik, saya mau menjelaskan mulai dari awal. Jadi bab 3 ini menjelaskan tentang bagaimana bilangan biner bisa dibuat dengan dikomparkan bilangan desimal. Nah, kalau bilangan desimal kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan biner itu 01. Itu yang isi di dalam resume dari bab 3 ini. Dalam pendahuluan, manusia itu memiliki 10 jari. Ya. Dari 10 ini mengapa bisa dibuat begitu? Karena kelihatan fisik dan nyata. Sehingga tidak ada angka lain selain 0 sampai 10. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Kemudian komputer
apabila dimasukkan bilangan tersebut dalam komputer, itu memakai bilangan sistem biner. Bilangan biner ini mempunyai dua, yaitu 0 dan 1. Mengapa bisa 0 dan 1? Karena on off juga 0 dan 1. Kalau on itu dipencet itu 0, kalau mati, ulang, kalau mati itu 0, kalau dipencet itu 1. Berbagai macam kode itu sudah dibuatkan sejak lama. Namun ini menariknya karena angka desimal itu ternyata di dalam bahasa pemrograman itu memakai angka biner. Dia disimpan, dimanipulasi memakai angka tersebut. Dalam perhitungan dilakukan dengan memiliki satu dari dua nilai. Di sini bit biasanya disimpan dan dimanipulasi dengan kelompok. Ada yang bit 8, ada lagi yang 16, ada yang 32, ada yang 64. Jadi kalau melihat bit itu bagaimana, saya berusaha untuk menerangkan di sini bit itu adalah kependekan dari binary digit yang berarti digital digit atau digital binary. Binary digit ini unit satuan terkecil dalam komputasi digital. Jadi kalau nyatanya itu kita lihat di permainan ya. Di sini ada 8, 16, 32, 4. Contohnya ada Nintendo dengan 8 Mega Drive, Genesis, Sega itu jenis permainan memakai 16 bit, PlayStation dan Dreamcast memakai 32 dan seterusnya. Ini yang saya berusaha untuk menerjemahkan agar supaya bisa tahu ketika pendahuluan itu apa pentingnya bit itu ya. Kalau bit itu mempengaruhi dari gambar. Jadi ketika bitnya besar maka gambarnya pun bisa bagus jika dibuat game. Ini bilangan biner contohnya. 0 binernya ini. 1 binernya 1 tetap. 2 binernya 10. Artinya satunya itu di posisi yang kedua. 3 11. 4 100 dan seterusnya. Jadi bervariasi. Kemudian ini yang saya ambil dari buku, kemudian ditranslate, saya scan, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Memang tidak begitu jelas. Namun saya berusaha untuk melihat bagaimana pola aritmetika biner. Di buku yang asli itu banyak sekali contoh-contoh aritmetika dan bilangan biner. Namun saya berusaha untuk memberikan satu contoh aritmetika biner di sini bahwa seperti contoh ini, contoh soal 125 bagi 5. Itu kalau desimalnya kan menjadi 25 dengan hitungan seperti ini. Ya. Tetapi dalam biner itu pembagiannya seperti ini. Nah, teknisnya sama. Cuman yang belakang 101 ini diturunkan dia. Di belakang dari 000 ini. Sehingga jadi pengurangan 101. Hasilnya 0. Beda teknis memang di sini. 1111 dibagi 101. Ya.
111 dibagi yang 101 menjadi angka 0101. Dikurangi turun menjadi 101. Namun di sini 101 dia turun di belakang ini sehingga menghasilkan pengurangan seperti ini. Menghasilkan angka ini. Demikian pula aritmetika linear yang kurangi aritmetika biner yang seperti ini. Pembagian bilangan biner. Pembagian bilangan biner pada dasarnya sama dengan pembagian desimal. Bedanya nilai yang dihasilkan hanya 0 dan 1. Yang kedua, bit-bit yang dibagi diambil bit per bit dari sebelah kiri. Apabila nilainya lebih dari bit pembagi, maka bagilah bit-bit tersebut. Jika setelah bergeser satu bit nilainya masih di bawah bit pembagi, maka hasil bagi sama dengan 0. Mari kita lihat desimalnya. 3. 9 itu dibagi 3 kan menghasilkan 3. Hasilnya 0. Tapi kalau di biner, 9 itu angkanya begini. Dibagi. 11 kembali lagi diturunkan menjadi 0. Jadi 3 untuk angka yang di bawah 10. Nah, kalau 011 ini kan 3. Nah, ini 3. Nah, untuk 1001 itu 9 angka binernya. Jadi ketika ini dibagi, maka ketemunya 11. Nah, 11 itu adalah hasilnya ini. 3 bitnya yang bawah 10. Gitu. Angka 3 tapi 10 bitnya. Nah, begitu hasil bagi. Itu yang bisa saya sampaikan dari bab 3 sekelumit dari pengenalan tentang angka-angka. Tapi yang saya dapatnya itu begini. Bahwa desimal itu menjadi angka biner itu tidak bisa dari desimal langsung masuk komputer, tidak bisa. Jadi dari angka masuk ke biner dulu, baru masuk ke sistem. Sehingga sistem itu akan membuat layar itu dapat bekerja. Dan itu masuk ke dalam aplikasi dan lain sebagainya. Demikian bisa saya sampaikan. Kalau bisa mohon maaf. Selamat beraktivitas, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ataupun selamat malam kepada yang terhormat Bapak dosen Novidia Natasha. Perkenalkan, saya Fatma Lestari dari kelompok 1 kelas SI 202. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pada bagian chapter 4 mengenai data format. Sebelumnya pada bab 3 sudah membahas beberapa sifat sistem bilangan biner. Kemudian data format dapat diartikan yaitu cara yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data dalam suatu sistem. Format data dapat berupa teks, gambar, suara, video, dan format lainnya. Contohnya file PDF untuk dokumen, MP3 untuk musik, JPEG untuk gambar, CSV untuk data tabel. Kemudian ada banyak standar berbeda yang digunakan untuk berbagai jenis data. Beberapa di antaranya yang paling umum yaitu alphanumeric, image bitmap, image object, outline graphics and fonts, sound, page description and markup, kemudian video. Mengenal data karakter alphanumeric, yaitu karakter simbol, digit, angka, dan tanda baca, itulah yang disebut data alphanumeric. Contohnya 0 sampai 9, huruf A sampai Z, dan simbol-simbol.
Kemudian ada 3 kode alfanumerik, yaitu Unicode, SK, EBCDIC. Yang sering digunakan pada semua orang itu adalah Unicode dan SK. Berikut ini adalah ilustrasi dari gambaran tabel kode ASCII. Dan pada tabel kedua ini adalah tabel kode EBCDIC. Pada gambar ini menunjukkan secara umum tata letak tabel kode untuk bentuk umum 2 byte dari Unicode. Kemudian membahas visual data. Meskipun data alfanumerik telah lama menjadi media bisnis tradisional, peningkatan seiring teknologi berkembang, pertumbuhan web dan kemudahan gambar dan video dapat dibuat, ditampilkan dan dikomunikasikan pada ponsel ataupun dari tablet. Gambar dapat dipindai dari kertas, dilukis atau digambar menggunakan perangkat lunak. Contohnya adalah bitmap image. Ini adalah ilustrasi dari bitmap image format A16x8. Sebagian besar gambar foto, gambar grafis, dan sejenisnya dijelaskan dengan paling mudah menggunakan format gambar bitmap. Kemudian ada object image, yaitu contohnya seperti gambar berikut ini, dan gambar video. Kemudian membahas dari data audio. Data audio ini adalah suara, yaitu komponen penting dalam aplikasi komputer modern yang digunakan sebagai alat instruksional, sebagai elemen presentasi multimedia untuk berbasis komputer, alat telepon suara melalui IP atau VoIP, Skype, dan sejenisnya untuk memberi sinyal peristiwa di dalam komputer dan untuk meningkatkan kenikmatan permainan. Gambar berikut ini adalah untuk sinyal audio, laju pengambilan sampel biasanya sekitar 50 kHz atau 50.000 kali per detik. Teknik dasar diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut ini. Ini adalah contoh dari WAV didesain oleh Microsoft sebagai bagian dari spesifikasi multimedia. Format ini mendukung sampel suara 8-16 bit. Disampel pada 11,025 kHz, 22,505 kHz, atau 44,1 kHz dalam mono atau stereo. Format dan WAV sangat sederhana dan tidak menyediakan dukungan banyak fitur, seperti perulangan blok suara data. Kemudian dari contoh data audio adalah MP3. Tentu kita semua sudah mengenal apa itu MP3. Dan tabel berikut ini adalah MP3 audio data format. Kemudian pada data format ada membahas kompresi data. Volume data multimedia, khususnya video, tetapi juga suara, dan bahkan gambar beresolusi tinggi, gambar diam, seringkali tidak memungkinkan atau tidak praktis untuk menyimpan, mengirim, dan memanipulasi data dalam bentuk normal. Sebagai gantinya, diinginkan atau dalam banyak kasus diperlukan untuk mengkompresi data, supaya tidak berat ya. Kemudian pada bagian poin 4.6 kita membahas bahasa deskripsi halaman, yaitu bahasa yang menjelaskan tata letak objek pada halaman yang ditampilkan atau halaman yang dicetak. Halaman bahasa deskripsi menggabungkan berbagai jenis objek dalam berbagai format data, termasuk biasanya teks, gambar, objek, dan gambar bitmap.
Bahasa deskripsi halaman menyediakan sarana untuk memposisikan berbagai item pada halaman. Dan pada bagian 4.7 ini membahas format data komputer internal. Ada dua faktor interpretasi angka biner, yaitu satu, operasi aktual yang mampu dilakukan oleh prosesor komputer. Kedua, tipe data yang didukung oleh bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program aplikasi. Jadi pada bagian chapter 4 ini dapat diringkas sebagai berikut. Input dan output data alfanumerik direpresentasikan sebagai kode. Satu kode untuk setiap nilai data. 3 sistem kode yang umum digunakan yaitu Unicode, SK, dan FCD. Dalam kode-kode ini, setiap karakter diwakili oleh angka biner. Biasanya disimpan 1 atau 2 byte per karakter. Desain dan pilihan kode bersifat arbiter, namun akan sangat berguna untuk memiliki kode yang urutan penyusunannya konsisten dengan operasi pencarian dan pengurutan dalam bahasa yang diwakili. Di dalam komputer, program harus mengetahui kode yang digunakan untuk memastikan pengurutan data, konversi angka, dan jenis manipulasi karakter lainnya ditangani dengan benar. Dan ini adalah beberapa konsep dan istilah kunci pada chapter 4 mengenai data format, yang diantaranya tadi disebutkan, yaitu ada SK, bitmap, image, FCD, dan lain-lainnya. Baiklah, itulah pembahasan dari chapter 4 mengenai data format. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya dalam menyampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Brilian Nurhayya Nabila akan mempresentasikan bab 5 mengenai representasi data numerik. Biner tak bertanda dan kode biner representasi desimal. Dengan instruksi komputer yang melakukan aritmatika BCD hampir sama, selalu jauh lebih lambat. Sebagai alternatif, beberapa komputer mengubah setiap angka BCD menjadi biner formulir, melakukan ubah hasil kemudian kembali ke BCD. Representasi untuk integer bertanda. Representasi data adalah lambang untuk memberikan tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Integer direpresentasikan selain oleh nilai bilangannya juga dengan adanya tambahan sig integer. Representasi sig magnitude merepresentasikan bilangan integer negatif. Bit yang paling kiri didefinisikan sebagai tanda sig. Jika bit yang paling kiri adalah 0, maka bilangan tersebut positif. Jika bit yang paling kiri adalah 1, maka bilangan negatif. Representasi pelengkap biner dan desimal 9. Tanda bilangan merupakan hasil alami dari metode dan tidak perlu ditandai secara terpisah. Juga perhitungan menggunakan komplementer. Representasi konsisten untuk semua kombinasi bertanda yang berbeda dari nomor input. Di sana adalah 2 bentuk representasi pelengkap yang umum digunakan. 1 dikenal sebagai radix pelengkap. Representasi komplement 1. Komplement pada dasarnya merubah bentuk pengurangan menjadi pertambahan. Komplement bilangan biner dengan cara mengubah 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Representasi komplement 2 dibentuk dengan mengambil komplement 1 dari bilangannya dan dengan menambahkan 1 pada posisi paling kanan. Contohnya desimal 49 dalam biner menjadi bentuk komplement 2. Komplement 10. Representasi pelengkap bisa efektif untuk representasi dengan perhitungan bilangan bulat bertanda, sistem yang telah diuraikan yang menggunakan angka terbesar
di basis sebagai pelengkap titik refleksi memiliki beberapa kelemahan yang dihasilkan dari nol ganda pada skalanya. Dengan menggeser skala negatif ke kanan satu persatu, kita dapat membuat sistem pelengkap yang hanya memiliki nol. Kondisi overflow dan carry. Sebelum dalam kondisi ini luapan terjadi ketika hasil perhitungan tidak cocok dengan jumlah bit tetap yang disediakan untuk hasilnya. Overflow carry bit akan disetel atau sel ulang tergantung pada nilai input yang akan diterapkan. Ini lebih merupakan pertanyaan untuk menafsirkan maknanya. Basis lainnya. Basis bernomor genap apapun dapat dipisah dengan cara yang sama untuk mewakili bilangan bulat bertanda di basis itu. Nilai modulus atau digit terbesar dapat digunakan sebagai cermin untuk komplementer perwakilan. Basis ganjil lebih sulit, rentangnya harus dibagi secara tidak merata untuk digunakan. Digit paling kiri sebagai indikator atau digit kiri kedua harus digunakan bersama dengan digit pertama untuk menunjukkan apakah nomor diwakili positif atau negatif. Angka nyata, tinjauan notasi eksponensial. Cara merepresentasikan angka yang dijelaskan di sini dikenal sebagai notasi eksponensial atau sebagai alternatif sebagai notasi ilmiah. Menggunakan notasi eksponensial untuk angka membutuhkan spesifikasi dari tempat komponen terpisah untuk menentukan nomor. Yang pertama ada tanda angka, kedua besaran angka yang dikenal dengan mantisa, yang ketiga tanda eksponen, yang keempat besarnya eksponen, yang kelima pangkal eksponen, yang keenam radix. Floating point bilangan pecahan adalah sebuah format bilangan yang dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah nilai yang besar dan kecil. Dalam penulisan bilangan ini dilakukan dengan menuliskan dalam bentuk eksponensial sehingga bilangan tersebut memiliki bilangan dasar, bilangan pemangkat, dan basis bilangan tersebut. Representative point sendiri memiliki dua bagian, yakni bagian mantisa dan bagian eksponen. Bagian mantisa menentukan digit, sementara eksponen menentukan nilai berapa besar pangkat pada mantisa. Normalisasi dan pemformatan angka floating point. Jumlah digit yang digunakan akan ditentukan oleh ketelitian angka yang diinginkan, memaksimalkan presisi untuk jumlah digit tertentu. Angka akan disimpan bila memungkinkan tanpa nol di depan, artinya bila perlu angka digeser ke kiri dengan cara meningkat eksponen sampai nol terkemuka dihilangkan. Proses ini disebut normalisasi. Ada 4 langkah yang diperlukan untuk mengkonversi bilangan desimal. Yang pertama, memberikan eksponen 0 untuk angka tersebut jika eksponen belum ditentukan sebagai bagian dari nomor. Yang kedua, geser titik desimal ke kiri atau ke kanan dengan menambah atau mengurangi eksponen masing-masing sampai titik desimal berada di posisi paling tepat. Yang ketiga, geser 3 desimal ke kanan bila perlu dengan menurunkan eksponennya hingga dengan titik ada angka 0 di depan mantisa. Yang keempat, perbaiki presisi dengan menambahkan atau membuang digit seperlunya untuk memenuhi spesifikasi. Perhitungan titik mengambang floating point, penambahan dan pengurangan. Untuk menambah atau mengurangi angka yang mengandung pecahan desimal, titik desimal harus berbaris ketika menggunakan notasi eksponensial. Dengan demikian merupakan pernyataan bahwa titik desimal tersirat dari kedua angka posisi eksponen dan kedua angka setuju. Cara termudah untuk menyamarkan kedua angka tersebut menggeser angka eksponennya. Perkalian dan pembagian. Angka eksponen dikalikan atau dibagi dengan mengalikan 2 mantisa dan menambahkan 2 eksponen. Tanda itu ditangani terpisah dengan cara biasa. Proses ini relatif mudah. Yang pertama, pakailah atau perkalian atau pembagian sering mengakibatkan pergeseran. Kedua, kita harus menyelesaikan nilai eksponensial yang dihasilkan.
menambah dua eksponen yang masing-masing mengandung kelebihan nilai berakibat menambah kelebihan nilai itu sendiri. Perkalian dua mantisa ternormalisasi 5 digit menghasilkan 10 digit. Hanya 5 digit dari hasil ini signifikan. Namun untuk mempertahankan posisi 5 digit penuh, pertama-tama kita harus menormalkan. Yang dibutuhkan pada bagian sebelumnya dapat diterapkan langsung pada penyimpanan angka floating point di komputer, hanya dengan mengganti digit dengan bit. Biasanya 4, 8, atau 6 bit digunakan untuk mewakili angka floating point. Konversi antar basis 10 dan basis 2 mungkin merasa berguna untuk dapat mengkonversi bilangan di antara desimal dan representasi biner. Berikut dua bidang besar yang menyebabkan kesulitan. Yang pertama, bagian bilangan bulat dan pecahan dengan titik desimal biner tertanam harus dikonversi secara terpisah. Yang kedua, bilangan dalam bentuk eksponensial harus diredukasi menjadi desimal murni. Campuran bilangan angka pecahan sebelum konversi dapat dilakukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya akan menerangkan di chapter 6 ini. Jadi saya Dea Silviana Suyoso Putri dengan NIM 220101010071. Oke, jadi di chapter 6 ini The Little Man Computer adalah model yang beroperasi dengan cara yang sangat mirip dengan komputer sebenarnya, tetapi lebih mudah dipahami secara naluriah ya. Oke, jadi di bab ini kita akan mulai mengeksplorasi operasi yang mampu dilakukan komputer dan melihat bagaimana operasi tersebut bekerja sama untuk menyediakan komputer dengan kekuatannya. Nah, model beroperasi ini dengan cara yang sangat mirip dengan komputer sebenarnya, tapi lebih mudah dipahami. Kalau komputer sebenarnya menggunakan bilangan biner, sedangkan model ini menggunakan bilangan desimal. Jadi yang pertama ada tata letak The Little Man Computer, yaitu di sini nih. Ada kalkulator, kemudian ada mailbox. Mailbox ini berisi dari bilangan 00 sampai 99 ya. Terus ada reset button, terus ada instruction location counter, ada in basket sama out basket. Input-outputnya, terus yang menjalankan semua itu ada The Little Man itu, si pria kecil itu. Kemudian pengoperasian LMC. Jadi dalam beberapa kasus operasi akan mengharuskan The Little Man itu menggunakan kotak surat tertentu untuk menyimpan atau mengambil data. Nah, karena instruksi hanya memerlukan 1 digit, kita dapat menggunakan 2 digit lainnya dalam angka 3 digit untuk menunjukkan alamat kotak surat yang sesuai untuk digunakan sebagai bagian dari instruksi. Nah, jadi dengan menggunakan 3 digit pada secari kertas, kita dapat menjelaskan instruksi kepada manusia kecil menurut diagram berikut nih. Diagramnya jadi ada 3, 2, 5 instruksi. Nah, di instruksi itu ada 4 ya. Yang pertama itu load sama store. Nah, jadi yang load itu The Little Man berjalan ke alamat kotak surat yang ditentukan dalam instruksi. Nah, dia tuh membaca nomor 3 digit terus diletakkan di kotak surat itu, lalu berjalan ke kalkulator dan memasukkan nomor itu ke dalam kalkulator. Nah, kalau store-nya itu kebalikan dari load-nya. Pria kecil itu berjalan ke kalkulator dan membaca angka di sana, kemudian menulis nomor itu pada secari kertas. Nah, dan meletakkan di kotak surat yang alamatnya ditentukan sebagai bagian alamat. Kalau selanjutnya ada add sama subtract. Itu kalau add itu mirip dengan instruksi load ya. Dia berjalan ke alamat kotak surat, terus ada instruksi, dia membaca nomor, terus diletakkan di kotak surat. Kalau subtract itu
dia ada pengecualian bahwa dia mengurangi nilai kotak surat dari nilai di kalkulator. Kemudian ada input dan output. Kalau input itu dia pria kecil berjalan ke keranjang masuk dan mengambil secari kertas. Kalau yang output, dia berjalan ke kalkulator dan menuliskan angka lalu dilihat secara kertas. Dia kemudian berjalan ke keranjang keluar. Nah, dia mengeluarkan. Terus ada instruksi coffee break di mana pria kecil itu beristirahat. Dia akan mengabaikan alamat dari instruksi. Terus ada juga 3 set dari instruksi yang diperluas, yaitu ada instruksi branch unconditionally, instruksi branch on zero, dan instruksi cabang pada positif. Ada siklus instruksi, ada 2, jadi bagian pengambilan siklus di mana pria kecil mengetahui instruksi yang tadi apa yang harus dilaksanakan, dan bagian selanjutnya ada eksekusi dari siklus di mana dia benar-benar melakukan pekerjaan yang ditentukan dalam instruksi. Nah, yang eksekusi dari siklus ini berikut. Jadi siklus instruksi ada 3, pria kecil membaca alamat dari loket lokasi, kemudian dia mengembalikan kertas itu, lalu dia berjalan ke kotak surat. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang eksekusi dari siklus instruksi ada 4, yaitu pria kecil pergi ke alamat kotak surat yang ditentukan dalam instruksi, dia mengambilnya, kemudian dia membaca nomor kotak surat itu, dia berjalan ke kalkulator dan menekan nomornya, kemudian dia menghitung lokasi dan mengekliknya. Oke. Dan berikut ada ringkasannya. Jadi, cara kerja komputer dapat disimulasikan dengan model sederhana. Model Littleman ini terdiri dari ruang surat dan kotak surat, kalkulator, kemudian penghitung. Keranjang input dan output menyediakan komunikasi di luar ke dunia luar. Jadi, Littleman komputer memenuhi semua kualifikasi dari arsitektur komputer non-von Neumann ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif. Saya merupakan mahasiswa Universitas Siber Asia dengan prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan bab 7 tentang CPU dan memori untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baik, langsung saja ke presentasi. Di sini saya telah menyiapkan PowerPoint untuk dipresentasikan. Yang pertama yaitu bab 7 tentang CPU dan memori. Untuk di bab ini kita membahas unit pemrosesan pusat CPU dan memori. Model Littleman digunakan sebagai panduan diskusi untuk menjelaskan eksekusi instruksi dalam CPU dan hubungannya dengan komputer Littleman. Kemudian ada komponen CPU. Secara konseptual terdiri dari unit aritmatika atau logika, biasa disebut ALU, unit kontrol atau CU, dan memori. ALU ini adalah tempat penyimpanan data sementara dan tempat perhitungan dilakukan. Unit kontrol atau CU mengontrol dan menginterpretasikan eksekusi instruksi antarmuka, input maupun output, juga disertakan dalam CPU. Kemudian ada konsep register. Konsep register ini adalah lokasi penyimpanan permanen di dalam CPU yang digunakan dengan tujuan tertentu. Register berbeda dari memori karena tidak dialamatkan sebagai lokasi memori. CPU memiliki beberapa jenis register penting seperti program counter register, instruksi register, memory address register, dan memory data register. Kemudian ada unit memori. Unit memori ini terdiri dari sel-sel yang menyimpan data. Register alamat memori dan register data memori berfungsi sebagai antarmuka antara CPU dan memori. Interaksi antara CPU dan register memori terjadi dengan mentransfer alamat register alamat memori ke MAR dan mengirim pesan untuk membaca atau menulis data menggunakan register data memori MDR. Kemudian ada kapasitas memori dan keterbatasan pengalamatan. Kapasitas memori ditentukan oleh jumlah bit dalam register alamat memori dan ukuran bidang alamat dalam instruksi. Mode pengalamatan digunakan untuk memperluas alamat yang ditentukan dalam instruksi. Kemudian ada karakteristik dan implementasi memori utama. Memori utama saat ini menggunakan RAM atau Random Access Memory yang dapat dibaca dan ditulis
Terdapat perbedaan antara RAM statis dan dinamis. Dalam desain dan karakteristiknya, RAM dinamis lebih umum digunakan karena lebih murah dan lebih efisien dalam penggunaan daya. Kemudian ada siklus instruksi fake eksekutif. Siklus ini merupakan dasar untuk setiap kemampuan komputer CPU menjalankan instruksi dengan siklus instruksi ambil eksekusi. Proses ini melibatkan pengambilan instruksi dari memori dan eksekusi instruksi tersebut. Kemudian ada karakteristik bus atau biasa disebut dengan bus. Bus merupakan sekelompok konduktor listrik atau optik yang digunakan untuk mentransfer data antara komponen-komponen dalam sebuah komputer. Konduktor listrik dapat berupa kabel atau jalur pada sirkuit terpadu atau sirkuit tercetak. Konduktor optik menggunakan serat kaca bening untuk mengirimkan cahaya dari satu titik ke titik lain. Bus digunakan untuk mentransfer data antara peripheral komputer dan CPU, transfer data antara CPU dan memori, serta transfer data antara berbagai titik di dalam CPU. Kemudian ada klasifikasi instruksi. Banyak sekali instruksi, terbagi menjadi 10, yaitu adalah instruksi perpindahan data, instruksi aritmatika, instruksi logika boolean, instruksi manipulasi operan tunggal, instruksi manipulasi bit, pergeseran dan putar instruksi kontrol program, instruksi tumpukan, beberapa instruksi data, dan instruksi lainnya. Kemudian ada format dan kata instruksi. Instruksi di Littleman atau komputer kecil terdiri dari angka desimal 3 digit dengan 1 digit untuk kode operasi dan 2 digit untuk kolom alamat. Instruksi dalam CPU nyata terdiri dari kode operasi dan hingga 3 operan bidang alamat. Ukuran kata instruksi tergantung pada arsitektur CPU, dapat berupa panjang tetap atau panjang variabel. Instruksi dengan ukuran kata instruksi yang panjang memperumit pipelining yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan CPU. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Wijaya. Saya dari kelompok 1 dan di sini saya mendapatkan tugas yaitu mempresentasikan di bab 8. Teman-teman share screen dulu ya. Nah, di bab 8 ini yaitu ada judulnya CPU dan memori, peningkatan desain, peningkatan, dan implementasi. Nah, di sini ada pendahuluan yaitu desain Littleman komputer diimplementasikan dalam bentuk biner, tapi jelas bukan cara termudah untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua ada komputer saat ini jauh lebih canggih dan fleksibel, menyediakan banyak variasi instruksi dan meningkatkan pengalamatan memori dan manipulasi data dengan cepat dan efisien. Kedua ada arsitektur CPU. Nah, saat ini arsitektur CPU yang penting termasuk seri mainframe IBM. Nah, masing-masing dengan masa hidup yang melebihi 26 tahun. Nah, arsitektur CPU ini saat ini adalah variasi dari desain tradisional. Nah, di sini ada pembahasan tentang arsitektur modern tradisional. Di sini arsitektur CPU awal dari dengan relatif sedikit berbagai macam teknik pengalamatan memori dan kata-kata instruksi dengan berbagai ukuran. Nah, selanjutnya yaitu peneliti pada akhir 1970-an dan awal 1980-an menyimpulkan bahwa karakteristik ini menghambat organisme yang efisien, yaitu Intel x86. Nah, sebaliknya, setiap instruksi dalam arsitektur sparse series yang lebih baru memiliki panjang 32 bit yang sama. Hanya ada 5 format kata instruksi utama yang diberikan pada gambar tentu. Yang kedua ada fitur dan peningkatan CPU. Nah, di sini ada
memperkenalkan dengan pada model dasar CPU tradisional yang diwakili oleh set instruksi, register, dan siklus instruksi ambil eksekusi. Nah, beberapa peningkatan diperkenalkan dalam bab 7, termasuk dukungan langsung untuk aritmatika floating point, aritmatika BCD, dan proses multimedia. Yang lebih menarik saat ini adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja masing-masing CPU. Nah, di sini ada fat eksekusi, masalah pengatur waktu siklus. Nah, sebagai langkah pertama mempertimbangkan masalah pengontrolan waktu setiap langkah dalam siklus pengambilan eksekusi untuk menjamin operasi CPU yang sempurna. Nah, ini berarti bahwa mengurangi jumlah langkah akses memori dengan menggunakan register untuk sebagai besar operasi data akan meningkatkan kinerja. Nah, untuk memastikan waktu yang memadai untuk setiap langkah, waktu terjadi berbagai peristiwa disinkronkan dengan pulsa jam elektronik. Selanjutnya secara konseptual, setiap pulsa yang digunakan untuk mengontrol satu langkah dalam urutan meskipun dapat menggunakan data yang banyak. Selanjutnya ada model untuk meningkatkan performa CPU. Model organisasi CPU saat ini menggunakan 3 teknik utama yang saling terkait dengan mengatasi keterbatasan model SIU dan ALU konvensional untuk meningkatkan kinerja. Ini juga memungkinkan paralel yang tidak terkait instruksi dengan mengarahkan setiap instruksi ke unit eksekusinya sendiri. Itu dapat mengambil bagian dari CPU terdiri dari unit pengambilan instruksi dan unit dekode instruksi. Selanjutnya ada siklus ambil eksekusi instruksi ini membutuhkan 6 siklus dari awal hingga selesai, akan membutuhkan 6 siklus clock. Apakah instruksi melakukan satu persatu atau disalurkan secara paralel dengan selusin instruksi lainnya. Nah, keadaan ini dikenal dengan bahaya atau ketergantungan. Selanjutnya ada peningkatan memori, yaitu ada 3 macam, yaitu pertama akses memori jalur lebah, kedua interleaving memori, dan catur penyimpanan. Nah, di akses memori jalur lebah ini ada penjelasan, yaitu cara meningkatkan yang paling sederhana untuk meningkatkan akses memori adalah dengan memperluas jalur data agar dapat membaca atau menulis beberapa kata antara CPU dan memori dengan setiap akses. Teknik ini dikenal dengan akses memori jalur lebah. Nah, dalam CPU ini dapat memisahkan sesuai dengan kebutuhan dan diproses dengan cara biasa. Bahkan jalur data 64 bit cukup untuk memastikan bahwa pipel lain akan tetap terisi dengan dan semburan pembacaan atau penulisan 64 bit secara berturut-turut. Selanjutnya ada interleaving memory, yaitu metode lain untuk meningkatkan kecepatan akses memori yang efektif adalah dengan membagi memori menjadi beberapa bagian. Kemudian setiap bagian akan memiliki register alamat dan register datanya sendiri. Dan setiap bagian dapat diakses secara independen ketika ada catur penyimpanan. Nah, strategi lain adalah menempelkan sejumlah kecil memori berkecepatan tinggi, misalnya SRAM di antara CPU dan penyimpanan utama. Nah, memori catur ini diatur secara berbeda dari memori biasa.
Setiap bloknya menyediakan sejumlah kecil penyimpanan, mungkin antara 8 sampai 64 byte. Juga dikenal dengan Abaris Churchill. Selanjutnya ada CPU super skala modern lengkap. Nah, di sini desain yang memperlihatkan dalam diagram ini sangat mirip dengan yang digunakan dalam prosesor Research Flat dan IBM Power dan Power PC dengan sedikit variasi yang digunakan dalam berbagai generasi keluarga Intel Pentium dan Itanium. Nah, meskipun sulit untuk mengidentifikasi komponen-komponen familiar yang kita perkenalkan di bab 7, yaitu ada unit kontrol, unit aritmatika atau logika, penghitungan program, dan sejenisnya. Selanjutnya ada prosesor Intel Pentium X86 menyediakan kumpulan instruksi umum tepat. Instruksi yang dikodekan dari unit instruksi disimpan saat menunggu data operan dari memori dan dari ketergantungan data yang belum terselesaikan. Nah, yang kelima ada multiproses. Nah, karena kecepatan eksekusi CPU berhubungan dengan langsung dengan kecepatan clock CPU, kekuatan prosesan dapat dicapai dengan kecepatan clock yang jauh lebih rendah, mengurangi konsumsi daya, panas, dan tekanan dalam berbagai komponen komputer. Nah, multiproses simetris di mana yaitu setiap CPU memiliki akses identik ke sistem operasi dan ke semua sumber daya sistem termasuk memori. Nah, multiprosesor master budak adalah di mana satu CPU menguasai, mengelola sistem dan mengontrol semua sumber daya dan penjadwalan. Nah, beberapa komentar pada implementasi yaitu bukan maksud dari buku ini untuk membahas implementasi elektronik dari komputer secara rinci, yaitu ada beberapa buku teks teknik komputer yang bagus yang tercantum dalam untuk bacaan lebih lanjut. Jika Anda melihat kembali ke atas instruksi yang berbentuk operasi CPU bersama dengan siklus pengambilan eksekusi yang membentuk setiap instruksi, Anda dapat melihat bahwa sebagian besar operasi dalam CPU terdiri dari pemberian data dari satu ke yang lain. Sinada ringkasan dan tinjauan. Dalam bab ini, kami menyajikan sejumlah teknik berbeda yang digunakan untuk meningkatkan daya dan fleksibilitas CPU. Nah, di sini kami juga memulai dengan diskusi tentang 3 pendekatan berbeda untuk arsitektur CPU dan penekanan khusus pada arsitektur komputer tradisional. Di sini ada juga fitur penting dari model ini termasuk memisahkan siklus pengambilan eksekusi menjadi 2 unit pengambilan dan eksekusi terpisah. Baik, cukup sekian presentasi di bab 8 ini. Hari ini, bila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, selamat siang dan terima kasih.